Erik ten Hag, manajer baru Manchester United. Siapakah Erik ten Hag dan bagaimana perjalanan karirnya? Yuk kita bahas bersama. Manajer baru Manchester United, Erik ten Hag, lahir di Haaksbergen, Februari 1970 di tengah keluarga super kaya di Belanda. Ayahnya, Henny ten Hag, adalah pengusaha pengembang properti papan atas di negeri kincir angin. Menurut laporan Daily Star, Ten Hag senior mendirikan perusahaan pengembang properti pada tahun 1967. Perusahaan itu berkembang pesat hingga menghasilkan beberapa anak perusahaan yang membentuk semacam grup konglomerasi. Dari lapangan hijau pula, Erik menjemput nasibnya dengan merintis karir sendiri dan kemudian dikenal sebagai salah satu pelatih berbakat di Belanda. Sebelum malang melintang di dunia kepelatihan, Erik ten Hag tentunya punya pengalaman bermain di lapangan. Nah, mari menilik perjalanan karirnya dari pemain sampai jadi seorang pelatih. Yang pertama, Erik ten Hag mantan bek tengah asal negeri kincir angin. Erik ten Hag merupakan mantan pesepak bola profesional yang aktif pada tahun 1980-an. Ia lahir di Haaksbergen, Belanda pada 2 Februari 1970 silam. Usianya sekarang sudah menginjak 52 tahun. Ten Hag belajar sepak bola di tim junior Bonifatius Boys dan Twente Enschede FC. Ia memulai karir profesionalnya sejak melakukan debut pada 13 Desember tahun 1989 untuk Twente Enschede di Liga Belanda. Kemudian, dirinya memutuskan pensiun pada tahun 2002. Yang kedua, Erik ten Hag tidak pernah merumput di luar Belanda. Erik ten Hag biasa bermain di posisi belakang sebagai bek tengah. Namun, selama meniti karirnya sebagai pesepak bola, Erik ten Hag tidak pernah melancong keluar Belanda. Twente Enschede jadi klub paling lama dibelanya. Statistiknya saat merumput di lapangan hijau cukup bagus. Erik ten Hag terhitung pernah tampil dalam 328 pertandingan dengan 12 gol dan 11 assist untuk De Graafschap Dontinchem, FC Utrecht, RKC Waalwijk, dan Twente Enschede. Yang ketiga, bagaimana awal karir Erik ten Hag di dunia pelatih? Setelah gantung sepatu pada Juli 2002, Erik ten Hag langsung diangkat sebagai pelatih Twente Enschede U17. Setahun berikutnya, ia diangkat lagi untuk melatih tim U19. Dari mulai tahun 2003 sampai 2006. Namun, untuk bisa melatih tim utama butuh kerja keras dan pengalaman yang cukup. Awalnya, ia hanya dikontrak untuk posisi asisten manajer oleh Twente Enschede pada 2006 dan PSV Eindhoven pada 2009. Ia baru bisa melatih tim utama pada tahun 2012. Saat itu, Go Ahead Eagles jadi tim pertama yang dilatih olehnya. Sejak saat itu, Erik ten Hag mulai melebarkan sayap ke berbagai tempat. Ia sempat melatih Bayern Munchen II, FC Utrecht, dan menangani Ajax dari Desember 2017 hingga sekarang. Kontraknya bersama Ajax akan habis pada akhir Juni 2022, dan setelahnya ia akan langsung melatih Manchester United. Yang keempat, pencapaian Erik ten Hag sebagai seorang pelatih. Di bawah asuhan Erik ten Hag, Ajax sempat mencapai semifinal Liga Champions Eropa pada musim 2018-2019. Sayangnya, mereka kalah 2-3 oleh Tottenham Hotspur pada leg kedua perempat final sehingga tak bisa melaju. Secara keseluruhan, Erik ten Hag telah memenangkan 279 pertandingan bersama semua klub yang telah dipimpinnya. Jumlah tersebut dimenangkannya dari total 432 pertandingan. Ia pernah kalah sebanyak 83 kali dan seri 70 kali. Yang kelima, Erik ten Hag telah diumumkan sebagai pelatih anyar Setan Merah. Pada hari Kamis, 21 April 2022, pihak Manchester United secara resmi mengumumkan bahwa Erik ten Hag telah ditunjuk sebagai pelatih anyar.
ia akan memulai visinya di Old Trafford setelah musim 2021-2022 berakhir. Kabarnya, Erik ten Hag setuju dengan kontrak 3 tahun yang disodorkan Manchester United. Ia akan menangani klub sampai Juni 2025 dengan opsi perpanjangan 1 tahun. Dalam percakapan kami dengan Erik penunjukan ini, kami sangat terkesan dengan visi jangka panjangnya untuk mengembalikan Manchester United ke level yang kami inginkan untuk bersaing, dan dorongan serta tekadnya untuk mencapai itu, kata Direktur Setan Merah John Martov yang dikutip dari laman Transfer Market. Manchester United punya banyak sisi yang perlu ditingkatkan. Hal tersebut tentu tidak akan mudah bagi Erik ten Hag. Kira-kira bisakah ia mengembalikan kejayaan Setan Merah?